Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah. Marilah kita kembali memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita. Kita membutuhkan karunia-Nya. Allah selalu memberikannya, maka kita harus selalu bersyukur. Nikmat terbesar yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seorang untuk masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anna la yajhul jannata illa naqsu muslimah." Sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan, tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim sejati tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seorang harus memiliki tiga sifat. Pertama, al-yakin, yaitu percaya dan mantap akan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan agama Islam. Tiga hal ini merupakan materi utama yang akan ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzakh nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya tiga ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzakh. Hadirin rahimakumullah. Kedudukan al-yakin sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarikus Salikin bab manzilatul yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin. Di antaranya disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yakin yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Walladzina yaquminuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Dan mereka beriman pada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Mereka lah yang mendapat petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Baqarah ayat 4-5. Sangat jelas dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran seorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun, ia kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Mekah. Ia kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Hadirin rahimakumullah. Yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Wara ada tiga tingkatan, yaitu al-yakin al-akbar. Yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa mencakup informasi yang terdapat dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkait perkara yang sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini harus kita mantapkan dalam diri kita. Al-yakin adalah yakni dan percaya pada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dari kalangan para sahabat dan ahli ibadah yang mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, namun seakan-akan dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna. Keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditambahkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan,
karena keyakinan mereka sudah sempurna tanpa perlu bukti yang kasat mata. Hadirin rahimakumullah, kedua sifat as-taslim yaitu berserah diri kepada Allah Subhanahu alaihi ta'ala, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Allah berfirman, wa ma kana lil mu'minina wala mu'minatin idza qasallahu wa rasulahu amra ana yakuna lahum muljiruti minal amrihim. Tidak patut bagi seorang mukmin, baik seorang laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Surah Al-Ahzab ayat 36. Itu bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memiliki warna putih, seorang muslim yang sejati tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh pada Allah dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah berfirman, qala wa rabbika la yu'minuna hatta yajahimka fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim darajan mimma qad yusallami taslim. Maka dari Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara perselisihan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerimanya dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Hadirin rahimakumullah, sifat muslim yang ketiga at-tadhiyah atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh, cintai Nabi Nuh, menjadikan Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, mewakafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat mengabarkan ungkapan Nabi Nuh, qala rabbi inni ja'autu qaumi layla wan nahar. Nuh berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Surah Nuh ayat 5. Anda bisa baca ayat selanjutnya. Nuh berdakwah selama itu dan tidak ada yang menyambut, tetapi ia tidak bosan. Inilah sifat mukmin yang sempurna. Semoga kita semua memiliki tiga sifat yang telah disebutkan, yakni berserah dan rela berkorban. Sekian naskah Jumat dari saya Haji Maswati Baskara, kelas 11 D1. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.